Perkenalkan, nama saya Adrien Kesya Amadia Sinai, NPM 12114201200003, kelas A, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan, dosen pengampu Ibu Grace Wakano, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1, tugas Sistem Perkemihan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem perkemihan dan bagian-bagiannya beserta dengan fungsinya. Teman-teman bisa lihat, ini adalah gambar sistem perkemihan. Di dalam sistem perkemihan terdapat ginjal yang berbentuk seperti kacang dan berwarna merah. Di dalam ginjal ini juga terdapat nefron. Yang kedua yaitu ureter. Ini yang dinamakan ureter. Yang ketiga yaitu kandung kemih, yang ini. Yang keempat yaitu uretra, yang ini. Uretra ini atau saluran pembuangan keluar tubuh. Uretra terdiri atas dua, yaitu uretra pria dan uretra wanita. Kita masuk ke dalam gambar ginjal. Ginjal ini juga mempunyai bagian yaitu korteks, medula, pruirenalis, dan nefron. Bentuk nefron ini juga mempunyai bagian-bagiannya seperti glomerulus, tubulus proximal, lobe of Henle, tubulus distal, dan tubulus Colligan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem perkemihan. Sistem perkemihan adalah suatu sistem yang memproduksi urin dan mengeluarkannya ke luar tubuh. Apa sih itu urin? Urin adalah zat cair buangan yang terhimpun di dalam kandung kemih dan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Pembentukan urin bertujuan untuk mempertahankan hemostasis dengan mengatur volume dan komposisi darah. Secara umum, sistem urinaria berhubungan dengan organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin pada manusia. Perkemihan. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal merupakan organ paling penting dalam tubuh manusia karena ginjal berfungsi mempertahankan hemostasis cairan tubuh supaya selalu berfungsi dengan baik. Untuk mempertahankan hemostatik agar berfungsi dengan baik, ginjal mengatur volume cairan serta menyeimbangkan osmotik, asam basa, ekresi, sistem metabolisme, dan sistem pengaturan hormonal. Posisi ginjal dalam tubuh terletak di rongga abdomen, retroperitoneal, primer kanan dan kiri, vertebralis, serta dikelilingi oleh lemak dan jaringan ikat di belakang peritoneum. Batas ginjal kiri setinggi 3/11, ginjal kanan setinggi 3/12. Batas bawah ginjal kiri setinggi vertebrata lumbalis ketiga. Tiap-tiap ginjal mempunyai panjang 11,25 cm, lebar 2-7 cm, dan tebal 2,5 cm. Ginjal kiri lebih panjang daripada ginjal kanan. Berat ginjal pada laki-laki dewasa 150-170 gram dan berat pada wanita dewasa 115-155 gram. Fungsi ginjal yaitu yang pertama, mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Yang keempat, ekresi sisa-sisa hasil metabolisme. Persyaratan
ginjal. Yang pertama, saraf ginjal kurang lebih terdiri dari 15 ganglion. Ganglion ini membentuk plexus renalis yang berasal dari cabang terbawah, dan di luar ganglion plexus celiaca, plexus acousticus, dan bagian bawah spleniticus. Plexus renalis bergabung dengan plexus spermaticus dengan cara mematikan beberapa serabut yang dapat menimbulkan nyeri pada testis pada kelainan ginjal. Di sini saya akan menjelaskan apa itu nefron. Nefron adalah istilah yang merujuk pada salah satu bagian di dalam ginjal. Ginjal terdiri atas lebih dari 1 juta unit penyaringan individu yang disebut nefron. Setiap nefron terdiri dari tubuh penyaringan, sel darah ginjal, dan urin untuk mengumpulkan dan berkontraksi pada tabung dan tubulus ginjal. Bentuk nefron terdiri dari yang pertama yaitu glomerulus. Glomerulus merupakan gulungan atau anyaman kapiler yang terletak dalam kapsula Bowman atau ujung buntu tubulus ginjal yang bentuknya seperti kapsula kecekung menutupi glomerulus yang saling melilitkan diri. Glomerulus menerima darah dari arteriola aferen dan meneruskan darah ke sistem vena melalui arteria eferen. Diperkirakan 10-20% kalium plasma terikat oleh protein dan tidak bebas difiltrasi sehingga kalium dalam keadaan normal. Yang kedua yaitu tubulus proximal convoluta adalah tubulus ginjal yang langsung berhubungan kapsula Bowman dengan panjang 15 mm dan diameter 15 mm. Bentuknya berkelok-kelok menjalar dari korteks ke bagian medula dan kembali ke korteks sekitar 2/3 dari natrium yang terfiltrasi diabsorpsi secara isotonik bersama klorida dan melibatkan transportasi aktif natrium. Peningkatan reabsorpsi natrium akan mengurangi pengeluaran air dan natrium. Yang ketiga yaitu ansa Hinley. Ansa Hinley berbentuk lurus dan tebal yang diteruskan ke segmen tipis lalu ke segmen tebal, dan panjang 12 mm dari total panjang ansa Hinley 2-14 mm. Sekitar 25% natrium akan difiltrasi diserap kembali karena nefron bersifat tidak permeabel terhadap air. Kalium terfiltrasi 20-25% diabsorpsi pada pars ascendens lengkung Hinley sehingga proses pasti terjadi karena gradien eritrokimia yang timbul sebagai akibat dari reabsorpsi aktif klorida pada segmen nefron ini. Yang keempat, tubulus distal convoluta. Tubulus distal convoluta merupakan bagian tubulus ginjal yang berkelok-kelok dan terletak jauh dari kapsula Bowman dengan panjang 5 mm. Yang kelima yaitu ductus collagen medulla. Ductus collagen medulla tidak termasuk saluran metabolik pasif karena dalam ductus collagen medulla terjadi pengaturan sekresi natrium urin secara halus dengan aldosteron yang berperan dalam reabsorpsi natrium. Bagaimana sih proses pembentukan urin? Proses pembentukan urin yang pertama yaitu proses filtrasi. Pembentukan urin dimulai dengan filtrasi cairan yang bebas protein dari kapiler glomerulus ke kapsula Bowman. Proses ini terjadi karena pembentukan aferen lebih besar dari permukaan aferen, sehingga terjadi penyerapan darah. Susunan cairan filtrasi sama seperti susunan plasma darah, tetapi tidak memiliki protein. Pada proses ini, cairan diubah oleh reabsorpsi air dan
zat terlalu spesifik atau oleh sekresi zat lain dari kapiler peritubulus ke dalam tubulus. Yang kedua, proses absorpsi. Dalam proses ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar glukosa, natrium, klorida, fosfat, dan ion bikarbonat. Proses absorpsi menyerap air dalam jumlah banyak. Kandungan air yang banyak diserap dengan sempurna adalah zat esensial yang diperlukan seperti glukosa, NaCl atau garam, sedangkan zat yang diserap dalam jumlah kecil antara lain ureum, fosfat, dan asam urat. Yang ketiga yaitu proses augmentasi. Proses ini terjadi dari sebagian tubulus konstruksus distal sampai tubulus pengumpul. Pada tubulus pengumpul terjadi penyerapan ion natrium, klorida, dan urea, sehingga terbentuklah urin dalam tubulus pengumpulan. Urin yang dibawa pelvis renalis lalu dibawa ke ureter. Dari ureter, urin dilahirkan menuju vesika urinaria atau kandung kemih yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Ketika kandung kemih sudah penuh, urin dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Yang keempat yaitu proses sekresi. Tubulus ginjal dapat mengekresi atau menambah zat-zat ke dalam cairan filtrasi selama metabolisme, membentuk asam dan jumlah yang besar. Sel tubuh akan membentuk amoniak yang bersenyawa dengan asam, kemudian disekresi sebagai amonium supaya pH darah dan cairan tubuh tetap alkalis. Bagaimana sih cara berkemihnya? Ketika kandung kemih terisi banyak urin, maka tekanan kandung kemih akan semakin tinggi. Hal ini menyebabkan refleks berkemih menjadi bertambah dan menyebabkan kontraksi otot detrusor menjadi lebih kuat. Refleks berkemih adalah refleks medula spinalis yang bersifat otomatis, tetapi refleks ini dapat dihambat atau dirangsang untuk berhenti oleh pusat otak. Berkemih secara sadar terjadi ketika seseorang mengkontraksi otot-otak abdomennya yang berakibat meningkatkan tekanan dalam kandung kemih, sehingga akan mengakibatkan urin ekstra masuk ke kandung kemih dan merenggangkan dinding kandung kemih. Hal ini menstimulasi reseptor untuk renggang dan merangsang refleks berkemih. Bagaimana sih komposisi urin normal? Air kemih terdiri dari kira-kira 95% sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, asam, urea, amoniak, dan kreatin, elektrolit, natrium, kalsium, bikarbonat, fosfat, dan sulfat, pigmen, bilirubin, urobilin, toksin, serta hormon. C. Ureter. Ureter yaitu saluran dengan panjang sekitar 25-30 cm dengan garis tengah 3 mm mengangkut urin dari ginjal ke kandung kemih. Dari setiap ginjal, ductus Golgi menyalurkan isinya ke pelvis. Ginjal mengandung otot polos yang memiliki aktivitas intrinsik atau tidak dikontrol oleh saraf dan menghasilkan gelombang kontraksi peritalis setiap 10 detik. Ureter terdiri di posterior dinding abdomen di luar rongga peritoneum yang memasuki kandung kemih dalam sudut miring, masing-masing di sisi dasar area berotot yang disebut trigon, yang bagian apeksnya adalah lubang uretra. Lapisan uretra terdiri dari dinding luar jaringan ikat, yang kedua lapisan tengah atau otot polos, yang ketiga lapisan sebelah dalam atau mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali untuk mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. D. Vesika urinaria atau kandung kemih. Merupakan penyimpanan urin yang berada di dalam rongga panggul dan berbentuk seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot yang kuat. Pada saat kosong, kandung kemih terletak di apeks belakang tepi atas sivis pubis. Permukaan posterior vesika urinaria berbentuk segitiga serta
serta merupakan muara ureter dan sudut inferior yang membentuk uretra. Dinding kantung kemih terdiri dari beberapa lapisan, yaitu peritoneum, tunica muscularis, tunica submucosa, dan lapisan mukosa. Bagian atas kantung kemih ditutupi oleh peritoneum yang membentuk exudatio retrovesicalis, sedangkan bagian bawah permukaan posterior dipisahkan dari rectum oleh ductus deferens, vesica seminalis, dan vesica retrovesicalis. Yang pertama lapisan otot, yang kedua pembuluh limfa, yang ketiga pesyarafan, fundus, corpus, dan vertex. Yang berikut adalah uretra. Urin dikeluarkan melalui uretra. Uretra wanita jauh lebih pendek daripada uretra pria, hanya 4 cm panjangnya, dibandingkan dengan panjang sekitar 20 cm pada pria. Perbedaan anatomis ini menyebabkan insiden infeksi saluran kemih, ascendens, lebih tinggi pada wanita. Ada 2 uretra, yaitu uretra pria dan uretra wanita. Uretra pria berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa dan menembus tulang pubis ke bagian penis. Uretra pria terdiri dari yang pertama uretra prostatica, yang kedua uretra pars membrancea, yang ketiga uretra pars cavernosus, yang keempat yaitu orificium. Uretra wanita, uretra terdiri di belakang sifisis pubis, sedikit berjalan miring ke arah atas dan berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin ke bagian luar tubuh. Lapisan uretra wanita, yang pertama tunica muscularis, yang kedua lapisan spongeosa, yang ketiga lapisan mukosa sebelah dalam. Demikianlah hasil penjelasan saya sistem perkemihan, bagian-bagian, dan fungsinya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.